Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwati fillah, ibu-ibu jamaah majelis taklim An-Nisa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada sahibul bait, semoga Allah ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada pagi hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikannya kita hidayah taufik, nikmat sehat, nikmat diberikannya kita kemudahan dan kesempatan untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu pada pagi hari ini. Dan tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat diberikannya kita keistiqomahan untuk selalu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga langkah kaki kita, niat kita menuju majelis ini tidak lain untuk menuntut ilmu, tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sekalian majelis taklim An-Nisa rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini topik yang akan kami angkat ke permukaan kami beri judul. Kajian kita di pagi hari ini saya beri tema jaga lisan, menjaga lisan. Ya. Jadi menjaga lisan, atau mungkin dengan tema yang lain, lisan-lisan yang berujung dosa dan neraka. Nah, itu ya. Perkataan-perkataan atau lisan-lisan yang berujung dosa dan mendapatkan ancaman neraka. Baik, ibu-ibu sekalian majelis taklim An-Nisa rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kami sebutkan satu persatu perkataan-perkataan apa saja, lisan-lisan apa saja yang berujung dosa dan diancam neraka,
maka terlebih dahulu sebagai kata pengantar saya akan menyampaikan dalil-dalil tentang pentingnya menjaga lisan. Mana dalilnya? Baik itu yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi tentang pentingnya menjaga lisan. Ini dulu yang saya sampaikan. Setelah dalil saya sampaikan, maka kita akan masuk materi inti kita. Perkataan-perkataan yang berujung dosa dan diancam neraka. Lah itu nanti materi terakhir itu. Kita awali dulu ibu-ibu sekalian dalil-dalil. Mana dalilnya kita diwajibkan menjaga lisan? Alat indera yang satu ini, ibu-ibu sekalian, kecil bentuknya tetapi dampaknya sangatlah besar. Bahkan kalau kita mau mengukur antara lidah kita dengan lidah sapi misalnya, ya, panjang lidah sapi, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu kalau Idul Kurban, ketika kepala sapi itu dibongkar, dibuka kulitnya, kepala dibongkar, kan ada otak dan seterusnya. Coba lihat, ada lidah di situ. Anda ukur lebih panjang lidah sapi ketimbang lidah kita menurut anatomi tubuh. Ternyata bedanya, sapi itu ketika mengeluarkan suara nggak bawa efek, nggak bawa efek. Tapi manusia sekali berkata, dampaknya besar ibu-ibu, ya. Apalagi kalau pakai ada tambahan kata-kata, ojo ngomong-ngomong lu tapi amanat lu ini, amanat kontok lu seperti kayak ru, ya. Ini nanti yang ini ngomong lagi, tapi ojo ngomong-ngomong, ya terus ngomong terus, ya. Itulah lisan. Makanya betul kata para alim ulama, lidah ini kecil tak bertulang, tapi sekali ucap besar dampak akibatnya. Makanya saya akan tunjukkan dalil-dalilnya tentang pentingnya menjaga lisan. Dalilnya Bu ada 4. Yang satu dari Al-Quran, sebenarnya dalilnya banyak sebenarnya. Cuman karena waktu kita terbatas, karena kita belum masuk materi inti nih, belum. Ini masih muqaddimah. Maka saya sampaikan 4 saja, 4 dalil. Yang satu dari Al-Quran, yang 3 dari hadis Nabi. Yang pertama dulu dari Al-Quran. Mana dalilnya? Di mana Al-Quran memerintahkan kita untuk berhati-hati menjaga lisan. Dalilnya surat Qaf, surat nomor 50, ibu-ibu, surat Qaf. Ayatnya ayat 14. Saya bacakan. Surat Qaf, surat nomor 50, atau kita dengarkan murotalnya saja. Allah Ta'ala berfirman, surat Qaf, surat nomor 50, ayatnya ayat 18. Allah Ta'ala berfirman, baik, di situ ada kata-kata kalimat firman Allah, raqibun atid. Apa firman Allah? Artinya saya bacakan. Tidak ada suatu perkataan, loh kata-kata, lisan, saya ulang. Tidak ada suatu perkataan yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Di kanan kiri kita ada malaikat pengawas. Namanya bukan raqib atid, Bu, bukan. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan ada malaikat itu namanya malaikat raqib sama malaikat atid. Salah. Ya, raqib atid itu bukan nama malaikat. Kalau Jibril itu nama malaikat, Mikail nama malaikat, terus kemudian Israfil itu nama malaikat, Ridwan atau Zabaniyah itu nama malaikat, ya. Malaikat pencabut nyawa, malakul maut itu nama malaikat, bukan Israel, bukan. Israel malah gak ada nama Israel. Yang benar itu nama malaikat yang mencabut nyawa, namanya malakul maut, malaikat pencabut nyawa, bukan Israel. Jadi kalau guru-guru kita waktu kita masih sekolah
mengajarkan kepada kita malaikat pencabut nyawa namanya Israel, yang mudah-mudahan dimaafkan sama Allah ya, karena mungkin belum tahu. Yalah, kita yang sudah lama ngaji sudah tahu dalilnya, ternyata tidak ada nama Israel. Yang ada itu malakul maut, termasuk yang tidak ada Rokib Atid, nggak ada. Rokib Atid itu bukan nama malaikat. Rokib dan Atid itu nama sifat pekerjaannya, bukan nama malaikatnya. Yang pekerjaannya mencatat, dan dia selalu ngikuti kita, hatta kita ke toilet ikut dia, karena apapun yang ada dalam hati kita, ya misalnya nih teman kita datang ya, telat ngajinya, telat sambil bawa tas, iya, lalu dalam hati kita, cek sumbungi gowo tas iku, cek gak pantes sidik nih gawe tas iku, cek gak pantes, hati lisannya ndak kecatet bu, tetep kecatet ya, itu ya, tetep kecatet ya, seperti itu, ngerasani tapi bukan lisan, hati tetep kecatet ya. Coba khawatir, tenang aja, semuanya kecatat semua. Yang meskipun ibu-ibu beramal soleh, tidak ada satupun orang yang tahu. Anda beribadah, tetangga nggak tahu, suami nggak tahu, anak nggak tahu. Anda lagi sholat tahajud, mereka tidak ada yang tahu. Kecatat semuanya. Pokoknya ini tugasnya mencatat. Namanya bukan rokib sama atid, bukan. Itu nama sifat, nama tugas, bukan nama malaikatnya. Bisa dipahami sampai di sini? Baik. Jadi hati-hati Bu ya. Apa yang terbesit dalam hati ini, maka semuanya kecatat. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Baik, itu dalil pertama. Makanya setiap kata yang keluar itu semuanya tercatat dan tersimpan di Lauhul Mahfuz, nggak akan pernah hilang. Baik, makanya hati-hati ketika berkata, lisan hati-hati. Dalil kedua, karena saya tadi janji 4 dalil. Yang satu dari Al-Quran sudah tuntas, surat Qaf ayat 18 tadi. Sekarang yang 3 dalil sisanya. Hadis Nabi ini disebutkan di dalam riwayat Bukhari. Saya bacakan dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Kata Nabi, barang siapa yang bisa menjamin, siapa yang bisa menjaga di antara 2 gerahamnya, geraham atas sama geraham bawah, tengah-tengahnya lidah maksudnya, dan siapa yang bisa menjaga di antara 2 kakinya, maaf, maksudnya kemaluan, kata Nabi. Intinya kalau disimpulkan, siapa yang iso jogo lisan dan maaf yang bisa menjaga kemaluannya, adman lahul jannah, tak jamin masuk surga. Berarti Bu, jaga lisan ini berat, sampai jaminannya surga. Siapa yang bisa menjaga di antara 2 geraham, geraham atas geraham bawah, maksudnya lidah, dan menjaga di antara 2 kakinya, maksudnya farji, maaf, kemaluan, itu dijamin masuk surga. Ternyata jaga 2 ini berat berarti. Betapa banyak perzinaan di mana-mana. Bahkan kalau kita lihat salah satu laporan kemarin, yaitu muncul di layar kaca kita, bahkan dijadikan debat, yaitu kalau nggak salah di salah satu stasiun televisi kita, itu ternyata gaya pacaran anak zaman sekarang, SMP, SMA, layaknya suami istri. Sehingga mereka sudah tidak peduli. Jadi mereka sudah tidak mempertahankan kesucian. Menurut mereka yang namanya mempertahankan keperawanan itu zaman dulu, zaman sekarang. Jadi Indonesia sudah masuk seks bebas. Bayangkan seperti itu ya. Jadi mereka sudah gak peduli itu yang namanya kehilangan kesucian dan seterusnya. Baik, kita kembali ke materi kita. Makanya berat jaga lisan sama menjaga farji, kemaluan, dari perbuatan yang Allah haramkan. Baik, kita lanjutkan dalil nomor 3, hadis Nabi lagi.
Dalil yang ketiga adalah dalil yang ada di dalam riwayat At-Tabrani. At-Tabrani ini semua dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, bersumber dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki bukit Safa ketika sa'i, Safa Marwah. Ketika Nabi menaiki bukit Safa, lalu Nabi menunjuk satu jari telunjuknya ke mulut beliau. Jadi Nabi nunjuk jari telunjuknya ke mulut beliau sendiri, sambil Nabi bersabda, "Aktsaru khotoya bani Adam fi lisanihi." Kebanyakan mayoritas dosa anak Adam itu pada lidahnya. Ya, banyak akeh gawe dosa, banyak buat dosa, itu lisan, gara-gara lisan. Sampai Nabi nunjuk lisannya sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya bahayanya lisan ini luar biasa. Ya, alat indera yang satu ini kalau kita gunakan pada jalan yang benar, semua alat indera, bukan hanya mulut saja. Kalau kita gunakan pada jalan yang benar yang Allah ridha, maka nuntun kita ke surga. Contoh, telinganya dipakai mendengarkan murotal, mendengarkan nasihat, matanya dipakai melihat tanda-tanda kebesaran Al-Quran, kebesaran Allah Azza wa Jalla, ya. Terus kemudian matanya dipakai untuk membaca Al-Quran, lisannya zikir, menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, nasihat amar ma'ruf nahi mungkar, tangannya dipakai menyantuni yang lemah, kakinya menuju ke tempat yang Allah ridho, ke masjid, majelis taklim, silaturahim. Itu yang akan nuntun dia nanti sampai ke surga. Tapi kalau telinganya dipakai dengarkan ngegosip, matanya suka lihat aurat yang tidak halal untuknya, mulutnya kata-katanya jorok, kotor, kasar, tangannya dipakai menzolimi orang, kaki ke tempat maksiat, itu yang akan nuntut nyeret dia ke nerakanya Allah Azza wa Jalla. Makanya alat indera ini yang Allah berikan, gunakan dalam rangka mentaati Allah Azza wa Jalla. Ya, baik, kita lanjutkan sekarang yang nomor 3. 4 ya? Oh iya, nomor 4 ya. Baik, nomor 4. Ya betul, nomor 4, 1 dari Al-Quran, 3 dari hadis Nabi. Yang keempat sekarang, dalil keempat, hadis Nabi lagi. Riwayatnya adalah riwayat Tirmidzi, riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Saya bacakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Kita dengarkan isi sabdanya ini. Saya belum baca sudah merinding ini karena dalilnya ini sedikit agak horor. Apa kata Nabi dalam sabdanya? Innar rajula la yatakallama bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina kharifan. Na'udzubillah min dzalik. Apa kata Nabi? Sesungguhnya seseorang ketika mengucapkan suatu perkataan kalimat. Jadi ada orang itu, kata Nabi, yang ketika berkata ternyata dia tidak tahu yang dengan ucapannya tadi nanti di akhirat, gara-gara ucapannya nanti di akhirat masuk nerakanya 70 tahun, kata Nabi. Dia tidak sadar, enak, wong ngomong ini enak, padahal ucapannya banyak yang tersinggung. Ya, seperti itu. Banyak yang tersinggung. Oleh karena itu makanya hati-hati, jaga lisan. Yang kita merasa, wong kita orang ini guyon, soft talk, lu sebentar. Ada orang itu yang baperan, yang intinya kebawa perasaan. Lisanmu itu nyakiti hati orang. Kau mungkin menurut engkau guyon, gawe untuk menghangatkan suasana, rase, ya. Tapi banyak orang yang tersakiti karena lisanmu. Maka gara-gara ucapanmu ini masuk nerakanya 70 tahun. Padahal satu hari di akhirat 1000 tahun. Ini 70 tahun. Bisa bayangkan berapa lama dalam neraka. Makanya lisan, ya. Apalagi seorang istri ketika bicara sama suami, hati-hati bu, ya. Sebab ada istri itu yang karena lisannya suami gak betah di rumah. Ya, makanya saya kalau khutbah nikah, sering kali saya singgung tugas terberat seorang suami laki-laki
bukan menjadi mesin ATM buat istrinya, bukan kasih makan, pakaian, tempat tinggal, bukan. Tugas terbesar bagi laki-laki adalah membawa istri dan anaknya sampai ke surga. Itu terberat. Adapun tugas paling berat untuk wanita bukan melahirkan, menyusui, bukan kemudian melayani suami, masak, bukan merawat anak, bukan. Lah terus apa tugas terberat seorang wanita? Tugas terberat seorang wanita adalah menyebabkan suaminya betah di rumah karena lisannya. Gara-gara lisannya, suami itu senang di rumah, senang sama istrinya. Karena banyak di luar sana suami yang nggak betah di rumah karena lisan istrinya. Makanya saya katakan godaannya perempuan itu dua, godaannya laki-laki satu. Perempuan itu godaannya dua, telinga sama mulutnya. Sedangkan laki-laki godaannya ini, matanya. Kaiso, laki-laki. Hatta punya harem jamil, istrinya jamil cantik, tetap ngelirik sana, tetap rijal. Kaiso, ini nih godaannya. Kaiso, ini harem di rumah. Sudah ikut apa ini? Sudah berhias semaksimal mungkin, cantik, sudah cantik, tetap laki-laki godaannya ini mata. Tapi kalau wanita telinga sama mulut. Ya. Oleh karena itu maka berat menjaga lisan ini, berat ya. Baik, oleh karena itu maka mudah-mudahan Allah mudahkan kita sehingga kita tetap istiqomah dalam berbuat atau beramal serta berkata. Baik, sekarang masuk materi inti. Lah ini horornya di sini. Perkataan-perkataan, lisan-lisan yang berujung dosa dan diancam neraka. Apa Ustaz? Itu perkataan atau lisan yang ujung-ujungnya dosa dan diancam neraka. Apa saja? Banyak Bu ya. Yang mudah-mudahan waktunya cukup ya. Apa saja? Satu, suka memaki orang, suka maki-maki ya, seperti itu ya, suka memaki orang. Yang kedua, lo dalilnya di mana? Nanti tak sampaikan. Dalil, mohon maaf, bukan dalil. Yang kedua adalah suka menuduh orang tanpa bukti. Ojo-ojo dia orang iki, saya sabar. Hati-hati. Ya. Apalagi maaf ini ada seorang janda yang dia tidak mendapatkan penghasilan atau apa, keluarganya tidak ada yang peduli, sedangkan dia punya anak, maka dia mau tidak mau harus ngasih nafkah anaknya. Dia harus keluar rumah untuk cari nafkah, mulai pagi pulang sore, mulai tetangganya kelesak-kelesik, kerja apa isuk budal mulai sore, apalagi dek niki rondo jono janda apa mulai. Lisan menuduh padahal wanita soleha yang pandai menjaga kehormatan diri, menuduh tanpa bukti. Ya. Suami bisa cemburu terlalu apa ini, cemburu yang berlebihan. Ada seorang wanita yang belanja, kan ada belanja keliling melijo itu. Lalu si wanita ini belanja ya, terus kemudian setelah itu ya namanya wanita belanja pasti kan tidak bisa secara singkat ya, cari ini, lihat ini, opo ya masa apa, sampai mikir ini ya kan, iki dina iki masa apa ya, iki ono bandeng, iki ono tongkol, iki pindang, masa apa ya. Apa kata suaminya? Kon kok suwi, kon rupanya demen ambek rijal iki. Iya, tak pikir-pikir kon kok ya seneng ambek rijal. Kenapa kon kok cek suwe ini? Kenapa kon teni? Ini cemburu terlalu sampai menuduh kan, haram hukumnya. Ucapanmu ini bang, Allah tidak ridho, aku tidak ridho dunia akhirat. Ucapanmu ini bang bisa menjerumuskan loh. Hati-hati, kau menuduh tanpa bukti. Boleh diingatkan suaminya. Lawang wanita ini sudah bersuami, dia pandai menjaga kehormatan diri, ya, dan seterusnya. Maka hati-hati, makanya jangan suka menuduh tanpa bukti. Mana dalilnya? Dalilnya riwayat Muslim. Dalam Sahih Muslim, insya Allah ibu-ibu pernah dengar ini dalilnya. Bahkan banyak ustadz-ustadz kita yang menyampaikan hadis ini. Riwayat Muslim, Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang bangkrut, orang pailit? Orang pailit, pernah dengar ini ya?
Lalu ada yang jawab para sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut, orang pailit itu adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya apa-apa. Itu orang pailit. Kata Nabi bukan. Kata Nabi, innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang bangkrut, orang pailit dari umatku. Bagaimana itu? Ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wasiyamin wazakatin. Umatku yang nanti pada hari kiamat mereka datang membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, mereka bawa pahala zakat. Wakeh banyak pahalanya nanti dari kiamat. Tapi maaf, belum titik. Dia juga waqad syatamahada. Dia juga pernah, dia bawa dosa. Dosa apa? Dosa memaki orang. Waqad dafahada, pernah menuduh orang tanpa bukti. Singkat cerita, yang nanti akhirnya pahala kebaikannya, sholatnya, puasanya, zakatnya, fayutohada min hasanati wahada min hasanati, satu persatu diambil oleh Allah, dipreteli, diberikan kepada orang-orang yang dia sakiti. Kalau pahalanya ludes, habis, sedangkan mereka yang dizolimi, dituduh, difitnah, nuntut balas, dosanya mereka diambil, diberikan kepada dia, lalu dilemparkan ke neraka. Rajin sholat tapi gak bisa masuk surga, rajin puasa, rajin zakat, gak bisa dapat tiket masuk ke surga. Kenapa? Karena cacat hablum minanasnya, suka memaki, suka menuduh tanpa bukti. Makanya ini nomor 2 ya. Jadi 1 memaki, 2 menuduh. Yang nomor 3, lisan yang berujung dosa, jangan dilakukan, Bu ya. Apa itu? Bahkan diancam neraka. Yang ketiga adalah menyanyi, Bu. Suka bernyanyi. Jangan, Bu. Nggak boleh menyanyi. Hatta nasyid, hatta musik Islami. Nggak ada musik Islami, nggak ada. Ya, jangan menyanyi. Ya, lah ini tidak. Kalau ada acara kemanten, ya Allah, sampai joget-joget, ya, sampai apa ini? Nemani, bahkan yaitu ke depan tampil di, meskipun itu perempuan semua, nggak ada rijalnya, nggak boleh, ibu-ibu sekalian. Menyanyi ini nggak boleh, ya. Ini malah sekarang diaudisikan, dilombakan, ya. Ada orang tua itu kadang-kadang nanggep anaknya atau cucunya ditangkap. Ya apa, kau apa itu kemarin nyanyi apa, Umi kok kepingin rungu-rungono. Ya apa? Salah. Menyanyi ini dosa, ibu-ibu sekalian. Ya, mana dalilnya Ustadz menyanyi itu dosa? Baik, saya bacakan ya. Saya bacakan. Riwayat Tirmidzi, tak kasih nomornya sekali. Dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 2379. Loh, apa bunyinya? Dari Imran bin Husain radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadfun. Maskhun apa ini? Fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadfun. Kata Nabi, umat ini akan terjadi penenggelaman ke dalam bumi. Kata Nabi, 14 abad yang silam, nantinya umat ini akan ditenggelamkan oleh Allah. Terus wa maskhun, rupanya dirubah, wajahnya dirubah menjadi kera dan babi. Yang ketiga wa qadfun, dan dilempari batu dari, yaitu dari langit, batu dari neraka sijil. Bayangkan, persis kayak kaumnya Nabi Lut alaihissalam, kaum Sodom, negerinya dibalik oleh Allah, dilempari batu dari langit, dari neraka sijil. Nantinya akan seperti itu, kata Nabi. Lalu ada seseorang bertanya, faqala rajulun minal muslimin, seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin berkata, ya Rasulullah, mata dzalik, kapan itu terjadinya? Kapan itu bakal terjadi? Ditenggelamkan, dirubah menjadi kera dan babi, plus pelemparan batu dari langit. Itu kapan nanti terjadinya? Qala, Nabi menjawab, loh ini apa kata Nabi? Idza dhaharatil qiyan, apabila biduan wanita sudah bermunculan, penyanyi wanita. Ustadz, kenapa kok disebut biduan wanita? Rijal ini ada loh, laki-laki yang menyanyi. Bu, maaf ya, ibu-ibu harus tahu,
Ketika Nabi masih hidup di zaman Nabi, nggak ada laki-laki menyanyi. Makanya Anda jangan kaget, semua hadis tentang musik, hadis Nabi tentang bernyanyi, semuanya mengarah ke perempuan. Kenapa? Karena di zaman Nabi nggak ada penyanyi perempuan. Lah terus sekarang kalau ada penyanyi laki-laki, itulah katanya Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa. Apa kata Ibnu Taimiyah? Kalau zaman sekarang sudah ada laki-laki memegang mic lalu berjoget, berdendang, menyanyi, itulah banci. Jadi laki-laki pegang mic itu banci, kata Ibnu Taimiyah. Karena di zaman Nabi nggak ada laki-laki pegang nyanyi, berjoget, berdendang, nggak ada. Semuanya perempuan. Makanya hadisnya biduan wanita, biduan, hadisnya bukan mudzakkar, hadisnya muannas semua penyanyi di zaman Nabi. Karena memang perempuan. Oleh karena itu hati-hati ya. Terus yang kedua kata Nabi, wal ma'azif, alat-alat musik di mana-mana. Terus yang ketiga, wasyuribatil khumur, dan khamr diminum terang-terangan di mana-mana. Banyak yang mabuk. Banyak yang mabuk. Khamr itu tidak harus cair, Bu. Bisa jadi pil, serbuk seperti ekstasi, pil koplo, putau, ya, ganja, apapun. Yang penting khamr. Khamr itu sesuatu yang memabukkan. Nah, itu ya. Baik. Maka kalau ini sudah terjadi, maka selesai. Sampai-sampai anak muda zaman sekarang saking gak bisanya beli narkoba, ya, gak bisa karena terlalu mahal. Ibu-ibu tahu yang mereka lakukan, saking pengennya mabuk, saking pengennya fly to the sky, melayang ke udara. Apa yang mereka lakukan? Karena dia tidak bisa beli nggak bisa beli narkoba, mahal. Ya. Ibu tahu yang mereka lakukan? Ngelem, ibu-ibu. Tahu ngelem? Lem-lem bahan bangunan itu, lem-lem untuk bahan bangunan. Ya, itu dicium terus, mabuk, Bu. Ya mabuk. Karena dia tidak bisa beli uang untuk beli ekstasi, beli macam-macam narkoba. Saking pengennya mabuk. Nah, ini kalau sudah kayak begini, berarti tinggal siap-siap janjinya Nabi. Apa tadi? Yaitu penenggelaman ke dalam bumi. Wajah akan dirubah menjadi kera dan babi, dan dilempari batu dari langit. Na'udzubillah min dzalik. Ayo kita selamatkan anak keturunan kita dari hal-hal seperti ini. Sekarang yang berikutnya nomor 4. Nah ini nomor 4, lisan-lisan yang berujung dosa dan diancam neraka. Yang keempat adalah suka mengungkit-ungkit kebaikan, undat-undat, ungkit-ungkit kebaikan. Ya, kon kalau tidak karena saya dak iso kon koyong ini. Ya, kamu itu siapa? Ilingo, jangan seperti kacang lupa sama kulitnya. Kita orang kabeh. Mulai ya undat-undat. Ya, ada istri undat-undat ke suaminya banyak. Aku kurang apa, Bang? Mulai ya. Nurut ya wis nurut, Bang. Dak tahu metu omah. Ya, kau apa yang kau minta kabeh wis tak lakoni kabeh. Mulai undat-undat kan. Nah, gara-gara dia disakiti oleh suaminya. Makanya kalau ibu-ibu itu cinta kepada suaminya, taat kepada suami, jangan mengharap dapat balasan dari suami. Mengharap saja balasan dari Allah Azza wa Jalla. Berarti selama ini dia nurut, selama ini istri itu taat, bukan karena Allah, tapi karena suami. Buktinya ketika disakiti, diudal semua kebaikannya. Nggak usah. Kalau nurut taatnya itu adalah karena Allah, maka istri akan berkata, tidak apa-apa, Bang, kau zalim sama aku, tidak apa-apa. Urusanmu nanti di akhirat sama Allah. Tapi aku sebagai istri, Bang, istrimu, surgaku ada di kau. Aku tetap taat sama kamu. Meskipun kau zalim, urusanmu nanti sama Allah. Bisa kira-kira kayak begini kira-kira? Insya Allah da'is. Ya, nah ini. Iya, makanya rumah tangga itu harus karena Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika kita dikecewakan, tidak sakit hati. Baik undat-undat, termasuk orang tua undat-undat ke anaknya. Umi kurang apa sama kamu? Ya. Kau minta sepeda tak belikan. Kau minta ini PS, abimu sudah belikan. Kurang apa Umi ini? Oh, mulai undat-undat kan? Jangan, Bu. Ibu tahu dalilnya, Bu? Keras ancamannya. Dalilnya disebutkan
Di dalam hadis riwayat An-Nasai dan Al-Bazzar, saya bacakan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la yadkhulunal jannah, 3 golongan manusia mustahil masuk surga. 3 golongan manusia tidak akan masuk surga. Siapa itu? 1, al-aqu liwalidayhi, anak yang durhaka kepada orang tua, durhaka. Yang kedua adalah wal mutminu alal khamri, orang yang terus menerus minum khamar. Yang ketiga wal mannanu bima a'ta, orang yang suka ungkit-ungkit kebaikan, undat-undat, nggak bisa masuk surga. Hati-hati ya. Sudah terlanjur ya apa Ustaz? Taubat. Ya, taubat. Baik, itu yang nomor 4. Sekarang yang nomor 5, ibu-ibu sekalian. Lisan-lisan yang berujung dosa, ancamannya neraka. Apa itu yang kelima? Suka melaknat. Jangan dikit-dikit melaknat. Enggak Ustaz, saya enggak pernah Ustaz terus melaknat orang, enggak pernah saya. Memang betul. Tapi kadang-kadang ketika guyon atau kadang-kadang tanpa kita sadari, kita itu suka melaknat. Contoh. Iki Ustaz Rijal, ini Ustaz Harim, ini Ustaz mal'un. Tahu mal'un? Iki mal'un, iki mal'un. Ini guyonan jamaah ya. Karena saya lahirnya Bulungan soalnya. Jadi ke bawah ya. Ini mal'un, iki Ustaz. Mal'un itu terlaknat, enggak boleh. Iya. Iki Ustaz angel, iki mal'un. Nggak boleh. Hati-hati lisan, hati-hati. Kalau dia melakukan kejelekan, doakan. Ya, kadang-kadang saya kalau lihat orang-orang Arab sana ya, asli orang-orang sana, itu kalau mereka lagi marah sama temennya atau apa, lagi jengkel, itu yang keluar ucapan doa, Allah yahdi. Dan kalau kita dikatakan Allah yahdi, nggak usah marah. Kenapa? Itu doa. Semoga Allah memberimu hidayah. Suami mangkal sama istrinya, kelakuan tidak berubah-berubah, tetap dituturi bolak-balik, Allah yahdi. Ya. Gak usah marah. Lu bang, aku ngakoni apa bang? Kok lu sebentar kau ini tak doakan ya, supaya Allah ngasih kau hidayah. Ya, seperti itu. Mestinya didoakan. Jangan kemudian divonis mal'un. Apalagi ditambahin mal'un wa murabbal. Jangan. Ini Arab apel biasanya ini ya. Arab apel ini. Ini murabbal mal'un. Jangan ya. Ada nggak ya kayak begitu? Ada ya. Ini komunitas kita. Jangan. Mana ini dalilnya? Dalilnya adalah disebutkan riwayat Bukhari Muslim. Bayangkan Bukhari Muslim. Saya bacakan dari Sabit bin Ad-Dohak radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man la'anal mu'min kaqatlihi wa man rama mu'minan bi kufrin fahuwa kaqatlihi. Siapa yang melaknat seorang mukmin, maka sama dengan dia telah membunuh mukmin itu. Dan siapa yang menuduh orang mukmin itu kafir, maka dosanya sama dengan membunuh orang itu. Dosa besar ini ibu-ibu. Jadi menvonis kafir saudara yang dia itu masih baca syahadat. Makanya hati-hati lisan, jangan suka menvonis kafir atau apa. Ya, contoh ada Rijal datang misalnya ini ya. Iki nek nonton aja alam ada isomal besar. Dai sonroko Rijal. Nggak boleh. Ya. Bahkan saya pernah kumpul-kumpul sama jamaah ya. Di Sepanjang kan banyak jamaah, saya tinggal di Sepanjang. Iya, kumpul-kumpul itu ya. Terus saya tanya, ada satu Rijal, ada satu laki-laki tinggi, orangnya tinggi. Baik. Terus kemudian saya tanya, "Benar siapa ini?" Ya, Anda tidak pernah kelihatan ini. Apa jawabannya? Meskipun gue Firaun. Jamaah ini guyonannya ya. Ya Allah, kelas tinggi jamaahnya. Lu siapa Rijal ini? Anda ini tanya, ya. Anda tidak pernah tahu jawabannya Firaun. Ya Allah, ya nggak boleh. Firaun ini makhluk terkutuk. Anda menyamakan tanda sehati sama anak, itu sudah boleh.
Iya, ini. Lah kita orang tidak kenal Ustaz, aku lah ada, iya juga tidak kenal. Kamu kalau tidak tahu ya jawab tidak tahu. Tidak Ustaz ya sopo ya. Nah gitu, ini tidak Fir'aun. Ya Allah. Ya baik, kita lanjutkan. Terus kemudian nomor berapa ini? 6 ya, nomor 6. Yang nomor 6, lisan yang berujung dosa diancam neraka. Yang ke-6, suka mencela masa. Mencela masa, masa itu waktu. Contohnya, ya seperti sekarang ini Muharram. Ini dikatakan bulan sial. Ya. Muharram itu suro, suro itu bulan sial. Tidak boleh punya hajat, nanti hajatnya tidak berkah. Bulan yang pantangan, bulan yang harus dihindari. Padahal semua bulan itu baik. Ya, seperti itu. Makanya ibu-ibu kalau kepingin mantu sekalian aja. Apa ini bulan suro ini? Ya, seperti itu. Ya, makanya saya bilang sama anak saya perempuan, nanti kalau memang ada jodohnya kau diminta sama orang, maka nanti papa akan nyampaikan sama nanti yang minta ini, yang nandur kau ini. Baik, anak mau tetapkan intifadhol, anak setuju mau minta anak-anak. Baik, anak kasihkan, bismillah. Mudah-mudahan jadi baiknya. Maka anak tetapkan, anak minta nanti akad nikahnya Muharram suro tanggal 13 jam 13 siang, 1 siang. Mesti sah. Karena dianggap angka 13 itu angka akhirnya turun temurun ini. Terus kapan tauhidnya ini ditegakkan gitu loh. Seperti itu. Ya, makanya harus ditegakkan seperti itu. Ya. Makanya enak kalau apa ini nikahnya Muharram, kawannya prei. Sepi, dia enggak buru-buru. Iya, seperti itu. Oh, kemarin beberapa kali ada akad nikah jamaah di bulan Muharram. Itu saya tanya, Pak, hari ini ada lagi? Ya enggak ada. Muharram yang mau nikah yang mau Arab, toh Pak Ustaz. Iya, lihat yang mau Arab kalau Pak Ustaz. Ya sepi ya, habis ini saya pulang Pak Ustaz istirahat. Berarti hari ini cuma satu. Ya cuma satu. Jadi mereka beranggapan suro ini bulan pantangan. Padahal Aisyah mengatakan, disebutkan di dalam riwayat, kalau tidak salah riwayat Muslim, apa kata Aisyah? Tazawwajani Rasulullah SAW fi Syawal wa banabi fi Syawal. Aku dinikahi Nabi itu di bulan Syawal, kata Aisyah. Dan Nabi mulai sehidup rumah tangga denganku itu juga di bulan Syawal. Di bulan Syawal. Nah, jadi kenapa bahkan disebutkan Aisyah pada waktu itu, waktu Nabi masih hidup ya, bahkan ketika Nabi sudah wafat, Aisyah suka menikahkan gadis-gadis di zaman itu di bulan Syawal. Kenapa Aisyah kok mengulang-ulang Syawal? Karena menurut Arab jahiliyah waktu itu bulan horor, bulan sial itu Syawal. Menurut orang Arab jahiliyah waktu itu. Lah di kita beda, bulan sialnya bukan Syawal. Kalau Syawal banyak orang suat, orang nikah. Ya, ternyata di negeri kita bukan bulan Syawal sialnya. Jadi menurut Arab jahiliyah itu bulan Syawal. Di negeri kita bulan Muharram. Nah terus sikap kita, nikahkan anak-anak kita pilih di bulan Muharram. Tepis pemahaman masyarakat kita supaya tidak turun temurun anak beranak memiliki pemahaman suro itu bulan sial. Nah, itu ya. Baik. Terus kemudian pakai janur melengkung. Ya, nggak usah. Sekali gini-gini ada pakai. Apa ini manfaatnya? Apalagi kemudian ngicak telur. Ya, ini telur di dadar esen, diicak. La ilaha illallah. Betul enggak? Di dadar esen apa enggak? Iya. Ini diinjak. Ini saudara kita di Gaza milih makanan di sampah, mereka tidak bisa makan. Ini telur diinjak-injak malah. Loh, bayangkan. Iya. Jadi sudah hindari sudah. Ustadz, ini masalahnya adat Ustadz. Siapapun Anda, dari manapun Anda berasal, Jawa kah, Arab kah, India kah, Cina kah, selama Anda Muslim, ikut aturan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Islam itu menfilter sunnah, bukan sunnah menfilter Islam. Anda mau bahasa apapun Anda, selama Anda Muslim harus ikut aturan Nabi. Ini menikah, mohon maaf ini menikah, yaitu menikah adat-adat Jawa. Silakan menikah adat Jawa. Tapi mohon maaf pakaiannya cuma sekian aja, sininya kelihatan. Aurat
wanita. Tutup. Anda nikah ini adalah ajaran Islam. Nikah ini ajaran Islam. Ikut ajarannya Nabi. Jadi yang benar itu Islam menfilter budaya, bukan budaya yang menfilter Islam. Paham sampai di sini ibu-ibu ya? Itu mestinya ya. Baik, kita lanjutkan. Yang nomor berapa sekarang? 7. Jadi nggak ada tatoyur atau tiaro, anggapan-anggapan sial, nggak ada. Contohnya nggak mau beli rumah yang menghadap ke pertigaan, rumah tusuk sate katanya. Ini rumah sial. Oh ya, makanya di perumahan nggak ada nomor 13. Rata-rata 12A. Kan gitu ya. Ada 12 no, ada 12A. Ya, seperti itu. Di hotel angka yang dihindari kalau perhotelan itu angka 24 sama 13. Makanya Anda kalau masuk lift di hotel nggak ada itu lantai 4. Nggak ada. Plus lantai 13. 3 sama 3A betul, nggak ada lantai 4. Karena 4 itu dianggap sial. Coba. Jadi tolong yang kayak begini jangan diyakini. Semua hari baik, semua tanggal baik. Ya, seperti itu. Saya pernah ditanya, Pak Ustadz, ada tamu datang ke rumah saya, Pak Ustadz ini pakai sumur, iya, plus ada PDAM, ada sumur, ada PDAM. Sumurnya Ustadz gali di mana? Ya ini, depan ini, teras ini, depan ruang tamu ini, yang ketutupan keramik ini, ya ini di sumurnya. Udah bagus Pak Ustadz, mulai. Ondele perkara, kalau salah datang, ondele perkara Richel ini, iya. Sudah, opo udah ada iso, mulai saya, opo udah bisa. Sebab rezeki ini kalau masuk Ustaz tidak bisa masuk, menyemplung ke sumur ini. Saya tak bilang, saya 3 kali ngurah sumur, gak ono dolar, wala rupiah, wala real, wala gak ada. Gak ada, saya ngurah sumur 3 kali, gak ada dolar, gak ada rupiah, gak ada real, gak ada. Seperti itu. Jadi ini anggapan-anggapan tatoyur ya. Nanti tangan gatel terus katanya. Kudikan. Heran saya. Kudikan. Pakai baju kebalik katanya. Ya. Ini ketularan kayaknya ibu-ibu. Ya. Ketularan. Kupu-kupu masuk katanya. Rezeki. Ya. Ada burung apa berbunyi itu, burung apa? Sial. Nah, itu ya. Ada orang yang mati. La ilaha illallah. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor berapa? 7. 8 ya. Betul ya, 8 ya. Nah, itu 8 ya. Lisan-lisan yang berujung dosa diancam neraka. Yang nomor 8. Nomor 1 apa? Nomor 1 tak ingatkan aja, saya ingatkan. Nomor 1 apa? Memaki. Nomor 2 menuduh. Nomor 3 menyanyi. Nomor 4-nya ungkit-ungkit kebaikan, betul ya? Nomor 4. Nomor 5 suka melaknat. Nomor 6 mencela masa. Nomor 7 sekarang. Nomor 7 adalah suka melakukan ghibah dan namimah. Ghibah, membicarakan aib orang. Ustadz, yang tak bicarakan ini memang kejadian Ustadz. Kalau yang Anda bicarakan itu benar, berarti Anda menghibah. Lah kalau salah, Anda menfitnah. Kalau benar hibah, kalau salah fitnah. Makanya jangan membicarakan aib orang, ya. Baik, dan namimah. Apa namimah? Namimah itu adalah mengadu domba. Si A dan si B lagi tidak bertegur sapa. Ya, orang pojok kampung, bahasa pojok kampungnya jonaan, siwak. Kita ini si fulan datang si A, kok jari ini si B, jenengmu dintekno entek kasih wis kondawan api wis. Sudah ngomong sama si B, kok jari ini si A, supaya A dan B ini terus. Jadi kompornya ini dia nih, ipasi. Nah, mestinya ini dirukunkan. Kau dapat salam dari si B. Lu meskipun bohong Ustaz, ya enggak apa-apa. Kan bohong itu ada 3. Ada 3 yang boleh. Bohong yang halal
Itu 3, bohong halal. Satu, bohong yang halal adalah mendamaikan 2 orang. Meskipun bohong, tidak apa-apa. Kamu dapat salam dari si B. Iya, temenan tak? Iya, meskipun si B tidak ngomong gitu. Kalau kita ngomong sama si B, kau dapat salam dari si A. Untuk damai. Yang kedua adalah bohongnya suami ke istri dalam hal ngegombal, rayu. Ya, ya apa bang? Wajar bagi bang, aku mana bang? Perawatan bang. Ya bang. Ini di hatinya suami, hati suami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hati suami. Ya, tapi lisan yang keluar. Ya ono wong ayu sampel kecuali. Toh,